Aku suka makan celorot. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul celorot, yang didasarkan pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat ayat 13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, apakah Anda tahu atau mengenal makanan yang bernama celorot? Iya, celorot adalah makanan khas dari Purworejo dan sebagian Jawa Barat. Kudapan ini berbahan dasar tepung beras, gula Jawa atau gula merah, tepung tapioka, vanili, dan kapur sirih. Kemudian dibungkus dengan janur atau daun kelapa muda berbentuk kerucut seperti ice cream. Meskipun tanpa bahan pengawet, makanan ini dapat tahan 2 hari. Bagaimana dengan rasanya? Wow, rasanya manis, legit dengan tekstur yang kenyal. Terkait dengan sejarah kemunculan celorot ini, memang tidak ada data yang mencatatnya. Namun, keberadaan jajanan ini sudah ditulis dalam Serat Centini, sebuah karya sastra dari Keraton Solo di abad 19. Hal yang unik dari celorot ini adalah cara memakannya, yaitu dengan cara menekan atau mendorong ujung kerucut bagian bawah, sehingga celorot itu keluar dan dimakan. Di balik rasa dan keunikan celorot ini, saudaraku, terkandung filosofi yang dalam. Yang pertama, janur yang dipakai sebagai pembungkus celorot memiliki makna nur alias cahaya yang mengingatkan manusia pada Sang Maha Kuasa. Manusia tidak dapat hidup tanpa campur tangan Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, manusia mesti berupaya agar dapat memanfaatkan semua pemberiannya itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menyantap celorot dengan cara mendorong ujung kerucut dengan menggunakan ibu jari atau jari telunjuk, bermakna agar setiap persoalan yang dihadapi atau persoalan yang ada harus berani dihadapi dan diatasi. Cara mengatasinya dengan mendorong dan berserah kepada Sang Maha Kuasa. Saudaraku, filosofi celorot ini mengingatkan kita tentang sikap iman ketika menghadapi persoalan. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bebas dari persoalan. Hanya saja bagaimana sikap kita ketika menghadapi persoalan itu. Ada sebagian orang yang memilih untuk lari dan menghindar dari persoalan. Namun kenyataannya persoalan bukannya selesai, melainkan justru bertambah berat. Sebagai murid-murid Tuhan, kita mesti belajar dari Rasul Paulus. Ketika berbagai persoalan menghimpitnya, Rasul Paulus mengatakan, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika menuliskan nasihat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Paulus hendak menegaskan bahwa meskipun dirinya berada dalam kondisi yang sulit, ia sungguh yakin akan mampu menghadapi dan menanggung berbagai persoalan ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus. Apa yang ditulis oleh Paulus ini memberikan harapan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan tersebut. Kekuatan kita mungkin terbatas, tetapi kekuatan Kristus yang tak terbataslah yang akan memampukan kita untuk melewati setiap situasi. Nasihat Paulus ini mengajarkan kepada kita untuk tetap tekun dan tenang ketika berada di tengah berbagai persoalan kehidupan. Kita mesti yakin bahwa kita tidak pernah sendirian dalam situasi apapun, termasuk ketika berada dalam pergumulan kehidupan. Dalam setiap keadaan, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Dia akan selalu memberikan kekuatan dan kemampuan
agar dapat menanggung segala keadaan itu. Saudaraku, kiranya sajian celorot hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa berkenan hadir dalam kehidupan kita, apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Yang dibutuhkan adalah keyakinan penuh bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan dan siap memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, mari kita tetap berpegang teguh pada keyakinan iman kita kepada Kristus Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Dia. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami ini, kami seringkali berhadapan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan kehidupan. Kami rindu ya Bapa, dengan kekuatan-Mu, kami dapat keluar dari berbagai macam persoalan ini. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami sampai kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.